Nah, sekarang kita sudah berada di video yang kedua. Kita akan mencoba bagaimana sih tahap atau cara untuk merekam apa yang menjadi tayangan kita dan nanti kita ubah menjadi video. Sekarang kita sudah membuka satu project. Jadi sebelumnya saya membuat satu project dulu yang isinya ada 4 slide ini supaya cepat saja. Jadi ini project apapun juga. Yang penting Bapak Ibu sudah punya project berupa PowerPoint yang siap untuk direkam. Bisa saja ini sebuah project misalnya mengenalkan hewan. Jadi di sini ada gambar-gambar hewan, lalu Bapak Ibu menceritakan tentang hewan itu. Atau tentang penjumlahan, pengenalan huruf, pengenalan angka, dan lain sebagainya. Saya pikir Bapak Ibu lebih menguasai ya materi atau topik untuk anak-anak. Nah, baik, setelah kita sama-sama membuka, lalu fokus kita pada menu slideshow. Ya, jadi di samping animasi itu ada menu slideshow. Nah, kita lihat ada from beginning, from current slide, dan lain sebagainya. Fokus kita pada record slideshow. Ya, pada record slideshow ini, kalau Anda klik, akan ada pilihan start recording from beginning atau recording from current slide. Jadi sebetulnya kita bisa merekam dari slide tertentu atau kita mau merekam dari awal. Nah, sekarang saya milih yang start recording from beginning. Jadi saya mau merekam dari slide yang paling awal. Nah, lalu muncul submenu seperti ini. Record slideshow. Select what you want to record before you begin recording. Nah, jadi kita disuruh memilih apa yang mau Anda rekam sebetulnya itu ya, sebelum kamu merekamnya. Nah, ini yang dicentang ini 2. Yang pertama, slide and animation timing. Jadi kalau ini dicentang berarti bagaimana timing kita mengklik untuk pindah slide, pindah tayangan itu akan direkam. Jadi ini kalau saya rekam, saya klik, dia pindah, lalu saya biarkan misalnya 10 menit, baru saya klik lagi, maka tayangan videonya nanti juga begitu. Jadi akan berhenti 10 menit ya, seperti itu. Nah, karena timingnya direkam. Nah, ini untuk yang kedua ini kadang-kadang kita mau membuat tayangan tanpa narasi ya. Misalnya di tayangan itu sudah ada musik background, ya sudah, itu saja yang akan direkam tanpa narasi. Nah, kalau narasi kita perlukan pada tayangan rekamannya nanti, maka ini harus dicentang. Nah, inilah yang tadi kita harus setting mic-nya dulu supaya nanti suara itu terekam. Nah, kalau sudah siap, kita akan memulai presentasi kita ya, dan itu semua terekam, baik perpindahan slide-nya sampai ke apa yang kita bicarakan. Nah, sekarang sebagai preview atau sebagai demonstrasi, saya akan membuka tayangan media pembelajaran ini. Jadi ini adalah salah satu PowerPoint ketika saya mengajar media pembelajaran. Nah, saya akan start recording, maka recording mulai direkam. Klik start. Nah, rekan semua, kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang media pembelajaran. Seperti kita ketahui, media pembelajaran akan mendukung proses belajar yang kita laksanakan. Kita harus tahu dulu, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Nah, berikutnya, belajar dapat dilakukan di mana saja, kapanpun, oleh siapapun yang memiliki kemampuan menangkap stimulus dan kemampuan untuk memberi respon. Jadi belajar itu ada 2 hal yang penting.
Ada yang memberi stimulus dan ada yang memberi respon. Itulah pembelajaran itu terjadi. Kalau ada stimulus tidak ada respon, maka proses belajar tidak terjadi. Ada ilustrasi seperti ini. Misalnya pemberi stimulus itu adalah seorang guru. Nah, teman-teman, setelah kita selesai, maka kita bisa klik icon recording ini, silangnya, supaya itu selesai, close. Nah, berarti ini sekarang kita sudah selesai merekam semua itu. Kalau rekan-rekan pengen melihat hasilnya, silahkan diklik from beginning ini. Saya akan mengklik ini dan saya diam supaya kita bisa mendengarkan bagaimana hasilnya. Nah, rekan semua, kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang media pembelajaran. Seperti kita ketahui, oke, saya preview sedikit saja. Nah, itu tadi kita sudah merekam. Tentunya kalau ada hal-hal yang perlu diulang, kita ulangi. Nah, cara mengulanginya, Anda harus menghapus dulu yang tadi sudah kita rekam. Caranya begini. Anda ke record slideshow. Jadi misalnya akan merekam ulang, yang tadi kita hapus dulu supaya tidak mengganggu ya. Record slideshow. Nah, di sini ada pilihan clear sekarang. Kalau tadi nggak ada, karena memang belum ada data. Sekarang karena sudah ada data, kita akan muncul pilihan clear. Nah, clear ini ada clear timing dan clear narasi. Jadi mana yang mau di-clear silahkan. Kalau semuanya ya clear timing on all slides, seluruh slide. Lalu yang kedua, clear narasi on all slide. Jadi seluruh narasi dan seluruh timing di seluruh slide akan di-clear, dihapus. Setelah itu, Anda akan mulai start recording from beginning lagi untuk mengulanginya. Begitu, teman-teman. Jadi untuk mengulanginya, caranya harus di-clear dulu, baru kita ulangi. Oke, nah selanjutnya, bagaimana kalau kita sudah menyelesaikan rekaman kita dengan baik, tidak ada yang perlu diulangi, misalnya seperti itu, maka sekarang kita akan menjadikan itu menjadi sebuah file video. Nah, caranya begini. Anda klik file, menu file ini, file, lalu akan ada pilihan menu export. Nah, ketika Anda klik export, maka akan ada beberapa pilihan. Create PDF, create video. Nah, disinilah tempatnya Anda akan meng-create sebuah video. Nah, ketika kita klik create video, maka ada opsi. Nah, ini penting untuk quality dari video kita. Tentu kita sudah pahami, kualitasnya semakin bagus, maka semakin berat untuk dibaca, ya. Yang paling bijaksana adalah kita sesuaikan kualitasnya dengan untuk apa itu nanti. Nah, kalau itu nanti akan diupload misalnya ke YouTube atau mau dibagikan, maka kita harus pertimbangkan supaya filenya nanti tidak besar. Caranya ini saya pilih standarnya sih kalau untuk YouTube sebaiknya 720. Jadi angka kecilnya 720. Kalau yang bawah ini angka kecilnya 480. Ini sudah bagus untuk ditayangkan di HP. Tapi kalau ditayangkan di laptop dengan screen yang agak lebar, maka ini kurang bagus, low quality itu. Kalau internet quality ini sudah cukup, sudah bagus. Kalau yang presentation quality, ini terlalu bagus, terlalu berat nanti. Jadi saya pikir internet quality sudah sangat cukup. Ini saya pilih. Nah, berikutnya ini ada pilihan use recorded timing and narration. Yang mau kita jadikan video itu kan termasuk timing yang sudah kita rekam dan narasi yang sudah kita rekam tadi, ya kan? Nah, sehingga ini biarkan seperti itu. Kecuali jika Anda memang
tidak pengen menggunakan kedua-duanya. Jadi silahkan pilih seperti itu. Nah, ini saya pilih use recorded timing dan narasi. Jadi menggunakan timing dan narasi yang sudah direkam, recorded. Nah, setelah selesai, kita create videonya. Ini ada menu, ini kita klik. Lalu akan ada proses dan kita harus menunggu proses tersebut. Saya tunjukkan, saya klik. Nah, kita akan ada dipilihkan filenya apa. Ini saya kasih 02 file coba media ini ya. Saya simpan di dokumen aja ya, seperti itu. Di sini ada pilihan menu MP4 itu. Jadi saya biarkan begitu saja, MP4. Setelah itu saya save. Nah, Bapak Ibu lihat di paling bawah ini ada indikator proses itu. Ini berjalan ya prosesnya itu. Nah, lamanya proses ini tergantung dari prosesor yang ada di laptop kita masing-masing. Semakin kuat prosesornya, maka ini semakin cepat. Ya, seperti itu. Dan jangan Anda tutup atau apapun juga ketika proses sedang berjalan. Jadi ini kalau kita lihat baru setengah proses, biarkan saja sampai dia selesai memproses, mengubah data yang ada di sini menjadi sebuah video. Nah, apa keuntungannya kalau sudah jadi video? Kalau sudah jadi video, itu bisa kita share melalui YouTube, atau bahkan bisa kita kirimkan ke gadgetnya orang tua murid kita, supaya nanti di rumah bisa diputarkan untuk anak-anaknya melalui Bluetooth atau melalui apapun juga ya. Nah, ini sudah selesai. Sekarang kita coba akan memutar apa yang sudah kita rendering, istilahnya itu rendering menjadi video. Tadi filenya ini 02 file. Oke, saya coba buka. Saya diam. Nah, rekan semua, kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang media pembelajaran. Seperti kita ketahui, media pembelajaran akan mendukung proses belajar yang kita laksanakan. Kita harus tahu dulu, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Nah, berikutnya, belajar dapat dilakukan di mana saja, kapanpun, oleh siapapun. Oke, saya sudahi tayangannya. Jadi itulah tadi sudah menjadi video. Dan video tersebut durasinya berapa ya? Kalau jumlah byte-nya yang diperlukan ini 17 mega ya. 17 mega, jadi kalau mau dikirim ke WA ini masih sangat bisa ya. Masih sangat bisa. Durasinya itu tadi, saya tidak bisa baca durasi di sini. Baik, teman-teman, itulah cara untuk mengubah presentasi kita menjadi sebuah video ya. Dan video tersebut sudah bisa dikirimkan ke HP orang tua murid kita, atau Anda cantolkan atau upload di YouTube. Demikian, terima kasih, salam, sampai ketemu di pembelajaran yang lain.